Jadi rakyat jangan dipajaki banyak-banyak. Yang gini-gini yang harus kita pajaki gitu. Itu memerlukan memerlukan nyali, memerlukan biji gitu dah kalau ngomong. Pemimpin yang benar-benar revolusioner gitu, berani gitu melakukan hal seperti gitu untuk rakyatnya. Terus bilang, wah kita harus duduk di PBB, duduk di PBB. Kita harus ngelawan ini semua, kita duduk, semua bisa dinegosiasikan, kita bisa menyuarakan hak kita, gitu ya. Nah ini harus kita buat tim khusus. Nah itulah membuat nanti APBN itu bukan hanya datang dari pajakin masyarakat, tapi memajakkan orang lain yang melewati wilayah kita juga. Itu salah satu hal yang membuat PDB kita bisa naik. Nah, MMT itu New Mind. New Mind-nya adalah anak-anak yang berpendapat bahwa kita anti inflasi, kita anti bunga bank. Kita kalau menjabat nih New Mind, bunga bank akan 0. Nah, hal-hal seperti inilah yang kenapa sih mesti ngutang? Kita ini bukan anti utang, kita anti utang yang nggak produktif. Pertanyaan saya adalah, if Bosman, ya kan, your position is there, ya kan, apa yang mau dilakukan untuk triple kali, 3 kali lipat, 4 kali lipat itu? Ada banyak sudut yang harus dipecah, tapi saya berusaha membuat jawaban yang paling populis dulu aja. Supaya gampang dicerna. Gitu ya. Kita tahu bahwa negara di utara Indonesia itu adalah negara produsen. Ada Taiwan, Hong Kong, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, itu negara produsen. Mereka setiap tahun. Emang di selatan kita ada negara? Nggak ada kan? Nggak ada yang powerful kan? Iya kan? Adanya Darwin ya. Di bawah doang. Nah, silakan. Di utara kita itu setiap hari perlu 18 juta barel oil. I see. Indonesia tuh perlu 1,5 juta barel per day. Dan 60% nggak produktif kan buat motor. Jadi nanti kita urusan dalam negeri, tadi untuk yang luar negeri. Nah, kita tahu bahwa minyak itu sumbernya dari Selat Hormuz, dari Timur Tengah dan lain sebagainya. Dan itu adalah pasti Amerika nih. Ini bukan karena ini Bosman antek Amerika. Ntar dulu, ini sabar dulu ya. Kita selesaiin dulu diskusinya. Nah, kapal, tanker, itu kalau dia lewat Selat Malaka, itu ada 100.000 mother vessel. Isinya bukan sekedar barang-barang minyak doang, tapi barang dagangan yang lewat ke sini untuk menuju Eropa dan Afrika lewat situ kan. Maka yang paling sering adalah kapalnya lewat Selat Sumbawa, Selat Makassar, baru ke utara. Maka kalau kita di Kaltara, di Tanah Kuning, di Kalimantan Utara, kita bangun 100.000 hektar hub. Jadi minyak itu ditaruh di sini. Oleh join sama perusahaan-perusahaan itu dari sini kita distribusi, jadi ini jadi hubnya. Nah, dengan ada hub seperti begini, uang bukan uang kita, tetapi uang pembayarannya kan bankingnya harus Indonesia nih. Jadi di situ yang kita harus untung. Jadi waktu membayar lewat sini, walaupun nanti keluar lagi kita makan split fee, tapi uang beredar di Indonesia mendadak 2 kali lipat lebih banyak. Ini kita bicara bukan benefit langsung dulu, tapi untuk mengkayakan sebuah negara itu saya lebih pro pada namanya quantitative easing. Uang beredar tuh banyak. Daripada quantitative tightening seperti yang sekarang. Jadi diketatin semuanya. Memang inflasi rendah. Ini nanti hubungannya adalah dengan adanya hub itu kita mengontrol minyak di negara utara Indonesia. Kedua, kita juga mengontrol peredaran uang. Walaupun nanti keluar 99%-nya. Tapi banyak yang stay lah. Itu mendadak cash flow kita menjadi segar di Indonesia. Cash flow itu bisa karena dolar, kita bisa menjadi underlying printing money kita dengan dolar tadi, dengan project tadi. Itu swasta saja. Tidak harus Pertamina, tidak harus negara, swasta saja. Penting banknya lewat Bank Indonesia, lewat bank. Dan itu diwajibkan ya. Compulsory dia untuk lewat itu semua. Nah, kita nggak usah ambil pajak, biarin lewatin lagi. Anggap tax free di situ, ya tax free. Bukan tax holiday, tax free. Tetapi di sini kerja langsung cepat karena kita mengendalikan. Kita menjadi punya deterrent faktor penggentar. Begitu kata apa-apa kita matiin ini, nggak kirim, benar nggak? Nah itu kita saat ini negara saat ini terlalu trading.
nikel jadi komoditi, batu bara jadi komoditi. Padahal sumber daya alam itu, kalau seorang new mine yang memegang mandat, itu menjadi alat tawar. Iya. Bukan alat dagang. Oke. Gitu. Kalau alat dagang ya lu untung ada komisi. Iya. Tapi kalau ini ada alat tawar sebagai underlying printing money, Iya. sebagai tadi, gue butuh barang lo ini, lo kasih gue murah. Nah kita ini kurang foreign diplomasi dan strateginya, kurang. Oke. Ini yang kita bilang kalau tanya, nah, kita akan challenge. Karena kita nggak akan pernah bisa hidup dari kekuatan kita sendiri dalam negeri. Kita di awalnya kita harus bekerja sama. Tapi sejajar ya, bukan kitanya selalu merugi. Gitu ya. Nah ini mudah-mudahan ngejawab secara singkat bahwa begitu uang beredar banyak, printing money-nya banyak, itu cepat sekali ekonomi tumbuh. Nah saya ini kalau di bidang ekonomi, saya lebih baik beras itu. Kayak sekarang, beras itu 15.000 per liter. Tapi yang beli cuma sedikit orang. Lebih baik beras itu 25.000 seliter tapi semua orang bisa beli. I see. Ya. Lebih baik mahal tapi kemampuan membelinya juga kuat. Kemampuan beli. Nah, gimana kemampuan belinya bisa tumbuh kalau uang beredar dibatasi? Namanya quantitative tightening. Jadi inflasi itu jangan ditakuti. Overinflation yang harus ditakuti. Nah, inflasi itu musuhnya cuma satu, produktivitas. Kalau nggak ada produktivitas, matiin aja itu uang beredar. Tapi kalau produktivitas ini ngalirin aja, karena nggak akan ada inflasi selama produknya tinggi. Jadi ini kita bilang bahwa kenapa inflasi kita ada, ini kita rendah. Satu jawabannya, produktivitas Indonesia atau produksi Indonesia rendah. Dan ini harus diakui. Iya. Rendah, karena apa? Impor. Iya. Gitu ya. Nah ini kita mau challenge. Industrinya industri ekstraktif. Cuman jual-jual yang ada. Itu trading namanya, benar nggak? Tidak membuat A menjadi B, menjadi C, menjadi value added gitu. Kira-kira begitu, ini udah azannya. Nah, Bung Bosman, tadi kita terpotong ya. Sampai saya sendiri tiba-tiba terdistrak gitu, sampai mana gitu. Tapi yang jelas tadi kita bicara tentang 10.000 dolar per kapita GDP gitu. Kita. Iya. Jadi kita lanjutin yang tentang UNCLOS bahwa ada peraturan yang perairan kita walaupun kena secara zona eksekutif ekonomi itu kalau dilewati tetap nggak boleh di charge. Saya pikir kita harus menunjukkan taringnya kita. Kita harus charge. Gitu ya, karena kita yang bersihin lautnya, kita yang lewat lautnya dan lain sebagainya, kita akan bersihin charge. Tentunya di awalnya kita harus duduk dengan 3 negara dulu, yaitu dengan Malaysia, dengan Singapura, kita duduk dulu nih, gitu kan. Nah bagi-baginya gimana nih antara negara-negara kita ini? Karena pelabuhannya dia udah dapat pelabuhannya, bisa Port Kelang di Malaysia, bisa Singapura dengan pelabuhannya. Tapi lautnya yang jadi pertanyaan yang dilewati itu, ini yang harus kita duduk. Nah setelah itu, kalau kita charge anggap dari 1% dari value barang. Ini value barangnya sekitar 2 triliun dolar atau 2.000 billion. Value barangnya itu hampir 8 kali APBN Indonesia. Value barang yang lewat di perairan Indonesia ini. 8 kali APBN Indonesia. APBN kita 3.000 ya? 2.700 ya lah. Itu kan sekitar berapa ya? Hampir 180 billion. Ini 2.000. Itu bisa 8 kali, 10 kali lebih gede. Nah, kalau kita charge 1% yang lewat dari nilai barang emang besar. Tapi dari pembagian itu 70% buat kita, negara ASEAN dapat sekian, negara dapat sekian. Yang 15% kita kasih Amerika, yang 15% kita kasih Tiongkok. Yang lewat itu kita kasih karena yang kita mau charge adalah insurance. Lewat di Indonesia itu ada insurance-nya, kayak gitu kan. Nah, itu kalau 1% dikalikan yang lewat itu kan 20 billion alias itu pajak kita yang 200-an sampai 300 triliun didapat dari majeki. Jadi rakyat jangan dipajaki banyak-banyak. Yang gini-gini yang harus kita pajaki gitu. Itu memerlukan memerlukan nyali, memerlukan biji gitu dah kalau ngomong. Pemimpin yang benar-benar revolusioner gitu, berani gitu melakukan hal seperti gitu untuk rakyatnya gitu. Terus bilang, wah kita harus duduk di PBB. Duduk di PBB. Kita harus ngelawan ini semua. Kita duduk. Semua bisa dinegosiasikan. Kita bisa menyuarakan hak kita. Gitu ya. Nah ini kita buat tim khusus. Nah itulah membuat nanti APBN itu bukan hanya datang dari pajakin masyarakat. Tapi memajakkan orang lain yang melewati wilayah kita juga. Itu salah satu hal yang membuat PDB kita bisa naik. Itu yang kita bilang bahwa, wah kalau new mine ini gini. Kita biar teman-teman yang baru ngelihat Bosman di channel ini dibilang orang siapa sih, bener nggak? Iya. New mine ini hanya sebuah ide di dalam bernegara, khususnya ekonomi, menggunakan namanya MMT. MMT adalah Modern Monetary Theory. Modern Monetary Theory ya. Modern Monetary Theory ini foundersnya adalah Michael Hudson. Michael Hudson ini pendiri Hudson Institute yang di tahun 71
menyarankan Nixon untuk melepas dolar underlyingnya dari emas menjadi hutang, menjadi project negara lain tentunya ya, gitu. Jadi Indonesia punya project apa, bangun ini. Nah, dipinjemin. Nah, itulah printing money-nya berdasarkan project itu. Gitu. Selama 50 tahun dunia per hari ini, teori ini membuat Amerika menjadi negara sangat kaya. Amerika tuh kayanya sebenarnya dari mulai tahun 71 itu. Ya, kemarin-kemarin biasa aja, tahun 60, tahun 50 biasa seperti dagang seperti biasa. Setelah itu kecepatannya tinggi sekali, gitu ya. Di tahun 60-an itu diglorifikasi setelah dia kaya. Jadi kita tahu cerita tahun 60-an mereka. Biasa aja sebenarnya, biasa aja gitu. Kalah perang baru bangun dalam negerinya gitu ya. Tahun 71 dia menjadi pengendali. Nah, MMT ini, Michael Hudson ini saat ini murid-muridnya seperti Stephanie Kelton itu ada di Bernie Sanders. Jadi kalau dulu pernah ada Partai Demokrat, kan ada Republik, ada Demokrat. Saya ini pendukung Bernie Sanders. Bernie Sanders. Bernie Sanders karena dia punya calon orang penasihat keuangannya adalah Stephanie Kelton, ini teman itu ya. Dialah yang mengajari saya tentang bahwa defisit itu mitos. Bayangin, defisit neraca perdagangan itu mitos. Inflasi itu mitos, gila nih orang. Tapi negara-negara yang sudah mengikuti modern monetary adalah tahun 89 Tiongkok menggunakan MMT, modern monetary theory, karena Michael Hudson dari tahun 81 sampai 91 dia guru besar ekonomi di Peking University. Politbironya Partai Komunis Cina saat ini adalah murid dia, gitu. Nah, di tahun 89 ada sebuah peristiwa yang menarik yang namanya Tiananmen Square. Di Tiananmen Square itu tabrakan dua hal, demokrasi atau komunis tetap dipakai. Maka 12 politbiro bilang, mau jadi demokrasi, lo ikuti kata demonstran atau mau tetap seperti begini, kita akan menggunakan teori lain. Deng Xiaoping memutuskan 10.000 disikat itu ya. Akhirnya balik lagi menggunakan. Nah, 40% investor keluar dari China karena hak asasi itu terjadi. Pada saat kekosongan itu, apa yang mereka lakukan? Ada sebuah buku yang menarik namanya Tiananmen Papers. Tagline di bawahnya, The Secret Meeting That Changed China. Mereka merubah. Akhirnya mereka menggunakan dua currency, yuan untuk internasional pakai dolar, renminbi di lokal berdasarkan project. Karena itu dia bisa membangun gila-gilaan, tapi renminbi-nya cuma diputar di dalam negeri doang gitu ya. Keluar negerinya yuan pakai dolar, benar-benar. Itu yang mereka bangun. Toto 2008, China udah segitu gede gitu ya. Nah, apakah gini kalau kita tanya, dari tahun 89, anggap tahun 90 biar bulat gitu ya, sampai tahun 2020 itu baru berapa tahun? 30, 40 tahun lah kita anggap dengan persiapan mereka. Kalau 90 kan 30 tahun. China itu membangun 113 kota yang masing-masing itu gedungnya ada 2.000, mulai dari rumah, gedung, perjalanan segala macam. Secara square meter bangunan dia membangun 25 triliun, miliar meter kubik. Itu kalau dikalikan 1 juta, itu APBN Indonesia 20 kalinya juga belum ada. Pertanyaannya siapa yang membiayai? Kalau tidak printing money berdasarkan project, nggak mungkin ada. Nah, MMT itu New Mind. New Mind-nya adalah anak-anak yang berpendapat bahwa kita anti inflasi, kita anti bunga bank. Kita kalau menjabat nih New Mind, bunga bank akan 0. Jadi Bang Refli kalau punya duit 1 triliun, biasa dapat 5% setahun, kira-kira dapat 50 miliar bunganya, depositonya, mendadak jadi 0. Ada 5.000 triliun uang di bank, mendadak jadi 0. Itu apa yang dilakukan kalau Bang Refli duitnya nggak ada bunganya? Ya ditarik biasanya. Terus dijadiin apa? Bisnis mungkin. Nah, karena itulah dalam semalam bisnis duit itu tuh keluar beredar di masyarakat, tapi kalau dikirim keluar tanpa underlying transaction, beli mesin atau segala macam atau impor sesuatu, hanya untuk taruh uang di luar negeri, 10 tahun flight capital, penjara. Kita buat peraturan itu. Nah, baru kita melakukan ini semua. Ekonomi tumbuh dari kekuatan kita semua. Nah, hal-hal seperti inilah yang kenapa sih mesti ngutang? Kita ini bukan anti utang, kita anti utang yang nggak produktif. Jadi saya dengar juga ya soal 0% itu negara-negara maju ada yang menerapkan itu ya? Ada yang minus. Iya. Maksudnya masukin uang ke bank. Iya, bukannya dapat bunga tapi bayar. Iya. Di Israel begitu, di Jepang begitu. Namanya negative interest. Udah biasa kok itu negative interest. Jangan kan 0, negatif. Jadi disinsentif orang mau taruh duit, menikmati hidup gitu ya. Di Jepang kalau nggak digituin, digituin aja orang masih naruh kok kan, karena kuat nabungnya. Iya. Karena itu di Jepang kan deflasi bukan inflasi kan. Dia pengen inflasi, Bang. Jepang tuh pengen inflasi. Karena duitnya muter kan kalau inflasi, kalau deflasi duitnya diam. Nah, itu dikasih, bayangin kalau naruh duit harus bayar, ya ekonomi keluar kan akhirnya 1 triliun duitmu.
Iya. Itu jadi pabrik, jadi gedung, jadi tanah, jadi wah semua jadi bisnis bergerak, jadi gairah. Ini yang harus kita stimulus gitu. Nah, Betul, saya lihat kebijakan bilang soal anu juga ya, pernah dibilang Ihsanuddin Nursi soal tiba-tiba dia mengaitkannya dengan ekonomi syariah yang anti bunga dan lain sebagainya. Mungkin jadi jangan korelasinya bisa ke sana juga. nggak tahu siapa yang duluan nih ngomong. Gitu ya. Tapi jelas MMT adalah begitu. Iya. Modern monetary theory adalah begitu basic-basicnya. Jadi kita nggak pakai bunga deposito. Iya, iya. Terus kita pakai printing money berdasarkan project. Jadi bukan berdasarkan untuk create demand, tapi create supply. Iya, iya, iya. Jadi produksi basisnya, bukan untuk spending gitu ya. Jadi bukan kita kapitalisme semu. Kalau dulu kan erzat kapitalisme dibilang. Kita komprador aja gitu. Cuman jual barang doang, kemudian kita produksinya kita naikin gitu kan. Nah, tadi memanfaatkan selat, terus membangun kawasan ekonomi khusus. Jadi uang beredarnya di mana? Di kawasan ekonomi khususnya kayak gitu, seperti itulah.